Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Inang Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau telah menjaga istirahat kami di sepanjang malam tadi dan membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk memulai aktivitas, kegiatan dan pelayanan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu melalui renungan Radio Pelita Kasih. Biarlah kiranya firman yang kami dengar dapat kami imani dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Namun di atas itu semua, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami Tuhan layakkan menjadi saksi-Mu di muka bumi ini melalui hidup dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 5, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 16. 2 Samuel pasal 5 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup
masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hiram raja orang negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama-nama yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibar, Yelisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini yaitu ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Sahabat Radio Pelita Kasih, sebuah kalimat motivasi berbunyi, kualitas diri tidak dinilai dari berapa banyak orang mengenalmu, tapi berapa banyak manfaat yang orang lain dapat karena keberadaanmu. Berbagai dinamika dalam hidup, disadari atau tidak disadari, akan membangun kualitas diri. Kualitas hidup kita dibangun dari hari ke hari ketika kita menjaga diri dari perbuatan yang salah, dan dari ke hari belajar untuk lebih baik lewat pengalaman hidup. Sahabat Radio Pelita Kasih, demikian juga dengan firman Tuhan di pagi ini. Daud yang memiliki kualitas diri bukan karena namanya yang dikenal oleh banyak orang, melainkan karena keberadaannya yang menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi bangsa Israel. Banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Daud sejak ia diurapi hingga benar-benar Daud menduduki takhta kerajaan di Israel. Diawali dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, langsung menyatakan kesetiaan orang Israel untuk meminta Daud menjadi raja atas mereka. Kesehatian yang terjadi karena Daud sejak awal telah menunjukkan
hati yang rela mengembalakan seluruh Israel. Daud tidak berpikiran sempit dan picik. Dia tidak mementingkan golongan sendiri. Dia tidak memikirkan akan dirinya. Dia tidak meletakkan sukunya di atas suku-suku lain di Israel. Dia tidak mementingkan kedudukan pribadinya. Seluruh Israel yang datang meminta dia menjadi raja. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu." Dia tidak mengangkat senjata dan menggulingkan raja Israel yang sebelumnya. Tuhanlah yang memberikan takhta itu kepada Daud melalui persetujuan tua-tua dan seluruh Israel. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Sahabat Radio Pelita Kasih, usia tidak menjadi ukuran atau batasan menjadi seorang pemimpin. Daud yang berusia masih muda saat ia dipilih menjadi raja, ketika Tuhan sudah berkehendak, maka apapun rencana dunia untuk menghambatnya itu tidak akan pernah terjadi. Sekalipun demikian, Daud menyadari bahwa Saul dan pasukannya tidak henti-hentinya memburu ia. Nyawa Daud selalu terancam bagaikan telur di ujung tanduk. Daud yang diurapi menjadi raja atas Israel di hadapan Tuhan itu merupakan janji penyertaan Tuhan atas Daud dalam hidup dan kepemimpinannya. Dalam peperangan, Daud pun berhasil merebut dan menduduki Yerusalem. Inilah yang pertama sekali dilakukan Daud setelah ia menjadi raja adalah merebut Yerusalem. Yerusalem ada di bawah kekuasaan orang-orang Yebus. Di ayat 6 dikatakan bahwa orang-orang Yebus begitu percaya dengan kekuatan benteng mereka, sehingga mereka mengejek Daud dengan mengatakan bahwa orang buta dan timpang pun bisa menjaga benteng mereka dari serangan Daud. Kemungkinan Yerusalem pada waktu akan direbut oleh Daud diperkuat sebuah benteng yang begitu kokohnya. Dan kemungkinan juga Daud dalam perperangannya pergi menaklukkan daerah ini dengan jumlah tentara yang tidak terlalu besar. Mengapa? Karena bahaya ancaman musuh utama mereka, yaitu orang Filistin, membuat seluruh kekuatan tentara Israel tidak mungkin dikerahkan untuk menyerang orang-orang Yebus. Melihat kekuatan yang tidak seberapa inilah, orang-orang Yebus menghina Daud dengan mengatakan bahwa benteng mereka hanya perlu dijaga oleh orang-orang timpang dan buta. Sahabat Radio Pelita Kasih, tetapi ternyata ucapan mereka itu dibalikkan oleh Daud. Justru Daud menyebut orang-orang Yebus itu sebagai orang-orang buta dan timpang, dan melarang satu pun orang-orang Yebus yang boleh tetap tinggal di Yerusalem, dan melarang satu pun orang-orang Yebus yang boleh tetap tinggal di Yerusalem. Kota itu akan direbut secara total dan tidak akan lagi disisakan sedikit pun untuk tempat orang Yebus.
Ayat 8 mengatakan bahwa Israel merebut persendian air kota itu sehingga menyulitkan orang-orang Yebus untuk bertahan. Mereka akhirnya menaklukkan Yerusalem dan menjadikan kota itu milik Israel. Daud sendiri mengambil sebagian tempat yang disebut sebagai kota Daud. Kemungkinan tempat itu adalah benteng yang tadinya sangat dibanggakan oleh orang-orang Yebus. Direbutnya Yerusalem itu begitu penting, sangat penting. Karena kota itu akan menjadi tempat didirikannya bait suci. Daerah kekuasaan Daud pun semakin luas. Ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Bangsa lain pun menghormati Daud. Mereka telah mendengar bagaimana reputasi raja muda ini dan mereka menjalin relasi yang baik dengan raja muda ini. Ayat 12 mengatakan, iman sejati dari Daud ada karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengangkat martabatnya di depan orang-orang Israel dan di depan raja-raja sekeliling Israel. Dan akhirnya seluruh Israel mengakui kerajaannya. Sekarang raja di luar Israel mengakui dia sebagai raja atas Israel. Daud merasa semakin besar penyertaan Tuhan atas dirinya. Dengan didirikannya istana dan rumah tangga Daud, juga hidup keluarga atas Daud. Tuhan memilih, mengurapi, dan menggenapi janjinya atas Daud. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah dipilih untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Tentu itu tidak mudah, bukan? Pasti banyak tantangan. Terkadang kita diremehkan, dianggap rendah, dan bahkan tidak diperdulikan. Apapun pergumulan yang kita hadapi sebagai pengikut Kristus haruslah dijalani. Jadilah berkat bagi orang lain. Dan ingatlah, dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Bagaikan Daud yang selalu setia dan taat kepada Tuhan, demikian juga kita hendaklah taat dan setia kepada Tuhan. Kualitas diri kita tidak dinilai dari berapa banyak yang mengenal, tetapi berapa banyak manfaat yang orang lain dapat karena keberadaan kita. Jadilah berkat dan andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang Esa, yang selalu menyertai akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, peneguhan iman di pagi hari ini yang mengawali setiap langkah kehidupan kami, yang menuntun perjalanan hidup kami. Kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ajari kami untuk kami dapat memakai hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Walaupun kami menyadari banyaknya tantangan, banyaknya pergumulan yang harus kami hadapi, yang harus kami jalani, persoalan hidup yang harus kami dapat laksanakan. Kami yakin dan percaya hanya menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan selalu ada bersama kami. Ajari kami untuk selalu menyerahkan hidup dan pergumulan kami. Sukacita kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakai kami menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan. Baik melalui perkataan dan perbuatan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami juga berdoa untuk Radio Pelita Kasih, agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu bagi setiap orang yang mendengar dimanapun berada, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini.
Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan apapun Tuhan tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Dengarkan doa kami, terpujilah nama-Mu ya Bapa, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul di nomor HP 0813 1830 7323. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan lewat aplikasi RPK FM yang bisa diunduh di Google Play Store. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. Ruangan serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga di nomor HP 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7, 2. Ibadah remaja pukul 7, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran bersama 25 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Panggabean di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita sekalian. Horas.
So